warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kami dari Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia ada tugas untuk mewawancarai ke masyarakat dari tugas biokimia. Jadi perkenalkan dulu ya Pak, nama saya Siti Awalia Nurrohmah dan rekan saya Firlatu Panggayu. Baik Bapak, sebelumnya izin untuk perkenalan diri Bapak terlebih dahulu. Ya. Nama Bapak Pak Hermansyah. Riwayat penyakit Bapak. Kalau penyakit keturunan Bapak ya, setahu Bapak penyakit darah tinggi. Oke, baik Bapak, izin lanjutkan wawancara. Ya. Di mana wawancara ini terkait talasemia Bapak. Ya. Penyakit talasemia. Sebelumnya Bapak sudah mengetahui apa itu talasemia? Justru itu Bapak bilang belum, ya tolong dijelaskan yang kayak gimana talasemia. Mungkin dulu mah udah tahu tapi sekarang udah lupa ya, udah gak ingat. Baik Bapak, izin menjelaskan Ya, ya. silakan. Jadi talasemia itu kelainan darah yang diturunkan dari orang tua ke anak Pak. Jadi masalah utamanya adalah tubuh nggak bisa bikin hemoglobin yang normal. Nah jadi hemoglobin itu teh protein di sel darah merah yang tugasnya ngangkut oksigen ke seluruh tubuh Pak. Nah jadi kalau hemoglobinnya nggak normal di darah merah gampang rusak Pak, dan ini bikin anemia ataupun kekurangan darah Pak. Izin memberitahu terkait bagaimana sih cara penanganan talasemia itu Pak. Nah jadi yang pertama itu bisa kita lakukan penanggulangannya dengan transfusi darah secara rutin. Nah untuk menambah darah merah supaya normal gitu ya. Kemudian yang kedua bisa dengan terapi helasi besi, di mana terapi ini seperti obat untuk buang kelebihan zat besi akibat transfusi darah gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada asam folat Pak. Asam folat ini membantu tubuh supaya darah merah tuh lebih baik gitu ya. Yang tadi itu normal. Kemudian yang keempat itu ada transplantasi sumsum tulang Pak. Nah jadi talasemia ini apakah bisa dicegah gitu? Jadi talasemia ini sebenarnya bisa dicegah Pak dengan cara screening sebelum menikah. Kenapa screening sebelum menikah itu penting? Ya karena itu supaya kita tuh tahu apakah kita ini sebagai pembawa talasemia untuk keturunan kita selanjutnya gitu apa tidak. Nah maka dari itu perlu dilakukan screening. Suami istri itu. Iya. Sebelumnya Bapak izin menjelaskan lagi. Jadi penyebab talasemia itu adalah mutasi genetik Pak ya. Jadi pada gen yang mengontrol produksi hemoglobin yang tadi dijelaskan. Nah jadi talasemia itu penyebabnya itu tidak hanya seperti penyakit yang kayak lambung tiba-tiba lambung gitu, tapi talasemia itu diwariskan dari orang tua gitu. Jadi penyakit genetik. Jadi setelah mendengarkan gejala juga pengertian talasemia itu, apakah Bapak pernah mendengar sanak saudara Bapak atau mungkin kerabat gitu ada yang mengalami gejala yang telah kami sebutkan gitu, Bapak? Kayaknya nggak ada. Alhamdulillah kalau itu tadi bisa nggak ada yang keluar itu. Karena talasemia ini jarang gitu Pak. Jadi orang-orang tuh belum pada tahu gitu terkait penyakit talasemia kan. Kalau kayak misalnya darah tinggi, hipertensi itu kayak sudah lumrah ya Bapak, diketahui banyak orang. Lain hal gitu dengan talasemia gitu. Makanya Bapak juga nggak tahu. Makanya di sini kita juga sekalian memberitahu ke masyarakat bahwa ada yang namanya penyakit talasemia, yang mana talasemia ini juga perlu kita waspadai gitu. Jadi dampaknya itu kan belum dijelaskan ya Pak. Saya izin menjelaskan dampaknya. Jadi dampaknya itu ada anemia berapa, terus ada gangguan pertumbuhannya Pak. Sekian wawancara dan juga pemaparan materi terkait talasemia. Terima kasih banyak ya Bapak dapat informasi juga. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Mau berkenan diwawancarai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Ibu, kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia yang mendapat tugas mata kuliah biokimia untuk mewawancarai ahli di bidang farmasi. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Siti Syawal Amelia. Perkenalkan Ibu, sebelumnya nama saya Cucu Apriani. Sebelumnya Ibu boleh Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu dan sedikit ceritakan mengenai latar belakang Ibu mulai dari pendidikan dan kesibukan Ibu sekarang. Kalau saya Dewi Anggraini, kesibukan saya sekarang masih lagi lanjut profesi apoteker. Nama saya Syaima Risalhayati Andin. Saya kesibukannya sekarang lagi melanjutkan sekolah profesi juga sama seperti itu. Ibu udah tahu belum tentang thalassemia atau pernah dengar sebelumnya? Kalau sebenarnya thalassemia itu kelainan seperti autoimun ya, kelainan darah itu disebabkan karena si trombositnya itu di bawah nilai normal. Bagaimana bahwa seorang ibu hamil membawa gen thalassemia dan apa yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa bayi yang dilahirkan tidak terkena thalassemia mayor? Jadi kan ibunya udah pembawa gen thalassemia berarti ya. Hal yang pertama harus dilakukan, kita harus cek juga status ayahnya, apakah carrier itu pembawa gen atau bukan carrier, bukan pembawa gen. Jika ayahnya pembawa gen atau carrier, kemungkinan bayi lahir 25% akan menjadi carrier atau nanti dia akan menjadi pembawa gen. Membawa gen thalassemia dan bagaimana mereka yang pertama mungkin dilakukan screening pasien, kemudian ada konseling genetik untuk kedua pasien. Jadi konsultasi ke dokter atau orang yang perlu memahami resikonya. Kemudian nanti dikasih tahu untuk diagnosis prenatal seperti yang tadi. Ada teknologi yang membantu. Nah, ini untuk memilih embrio yang bebas thalassemia mayor melalui IVF. Oke, Ibu, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan yang kami berikan kepada Ibu. Jawabannya sangat lengkap dan sangat penjelasannya sangat lengkap juga dan menambah wawasan kami sebagai mahasiswa S1 Farmasi, dan itu juga menjadi pelajaran bagi kami untuk mengenal lebih lanjut apa itu thalassemia dan bagaimana pencegahannya, penyebabnya, serta mekanisme screening yang telah tadi dijelaskan oleh Ibu. Oke, sekian dari kami, wawancara kami. Mohon maaf jika salah kata atau kurang kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.